Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Rusanti, BP 2011-00-017, ingin mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu tentang tata kelola teknologi informasi, tentang perencanaan dan implementasi ISO 9001-2015 pada perusahaan PT Cahaya Citra Alumnindo. Di sini, PT Cahaya Citra Alumindo merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang perusahaan produksi flek mobil. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1999 dan mengalami perpindahan lokasi pada tahun 2015. PT Cahaya Citra Alumindo sangat menyadari konsekuensi persaingan bisnis dan kualitas produksi, sehingga perusahaan ini berkomitmen untuk mendapatkan standar SNI yang dalam persyaratan tersebut membutuhkan ISO 9001-2015 pada tahun 2017. Perusahaan PT Cahaya Citra Alumindo telah mendapatkan sertifikat SNI Standar Nasional Indonesia, maka dari itu perusahaan boleh menggunakan logo SNI ini pada setiap produk flek. Dasar teori yaitu sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu sebagai sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk sebuah manajemen sistem. Tujuannya yaitu SMM atau sistem manajemen mutu dapat menjamin antara kesesuaian proses dan produk kesesuaian dengan persyaratan dari standar yang telah ditentukan. Hal ini merupakan hal penting bagi sebuah perusahaan. Yang kedua, SMM akan memberikan kepuasan bagi pelanggan dengan melakukan pemenuhan dari persyaratan proses dan produk yang telah ditentukan sebelumnya oleh organisasi dan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah hal terpenting dalam sebuah organisasi, sehingga organisasi dituntut untuk memiliki tanggung jawab atas tugasnya masing-masing. ISO 9001-2015, prinsip ISO yaitu yang pertama, manajemen mutu ISO memiliki 7 prinsip, yaitu fokus pada pelanggan, yang kedua, kepemimpinan, yang ketiga, keterlibatan sumber, yang keempat, pendekatan proses, yang kelima, perbaikan, yang keenam, keputusan berdasarkan fakta, yang ketujuh, manajemen hubungan. Manfaat penerapan ISO yaitu yang pertama, menempatkan penekanan lebih besar pada keterlibatan. Yang kedua, membantu menunjukkan resiko pada organisasi dan memberikan peluang yang terstruktur. Yang ketiga, menggunakan bahasa untuk disederhanakan dan struktur umum dan istilah sangat bermanfaat untuk organisasi dan menggunakan beberapa sistem manajemen. Yang selanjutnya, mengarahkan manajemen rantai pasok yang lebih efektif. Yang terakhir, lebih user friendly untuk layanan dan organisasi berbasis pengetahuan. Terus di sini ada validasi perancangan, analisis dan pembahasan. Tinjauan gap analisis awal ISO. Analisis gap awal digunakan untuk meningkatkan kondisi awal yang menunjukkan sejauh mana PT Cahaya Citra Alumindo sudah menerapkan sistem penanajemenan mutu ISO. Pengecekan analisis ISO dengan metode gap ini dilakukan pada awal dan sesudah melakukan perancangan. Hasil dari analisis gap awal sebelum melakukan perancangan ISO 9001-2015 dapat dilihat pada tabel yang nomor 1. Total keseluruhan presentasi awal yang sesuai dengan ISO yaitu 36,88%. Yaitu tabel pertama, hasil analisis gap awal.
klausul 4 sesuai 0, tidak sesuai 7, total 7, presentasinya 0, sesuai dengan yang telah yang ada pada tabel. Terus persiapan perancangan ISO memerlukan kesiapan yang baik agar proses mendapatkan sertifikat ISO 9001/2015 dapat berjalan dengan lancar dan baik. Perusahaan juga perlu melakukan analisis risiko proses karena dalam syarat ISO 9001/2015 adalah hadis basic thinking. Klausul 4 yaitu konteks organisasi. Dalam perusahaan digunakan untuk menganalisis kekurangan dan kelebihan PT Cahaya Citra Alumindo dengan menggunakan metode SWOT. Dan teknik perancangan strategi yang dapat membantu mengevaluasi aspek-aspek dalam sebuah bisnis termasuk adalah komponen SWOT. Selanjutnya yaitu kepemimpinan atau klausul 5. PT Cahaya Citra Alumindo sudah menerapkan visi dan misi yang tidak berubah, identifikasi job description, kebijakan mutu, sasaran mutu, struktur organisasi, dan standar operasional, prosedur atau SOP. Keenam yaitu analisis risiko atau klausul 6. Analisis risiko dibuat melalui 3 tahapan yaitu identifikasi, penilaian risiko, dan penanganan lebih lanjut. Analisis risiko ini dibuat oleh masing-masing divisi dan diketahui oleh MR atau manajer representatif dengan membuat kemungkinan kegagalan yang bisa terjadi. Kemudian MR akan menanyakan atau melakukan wawancara ke setiap divisi mengenai kegagalan yang bisa terjadi sudah sesuai atau belum. Dan selanjutnya yaitu jika risikonya skor 1-3 risiko rendah dapat ditoleransi atau diabaikan. Skor 5-9 risiko sedang, skor 15 risiko tinggi, dan skor 25 risiko sangat tinggi atau tidak dapat ditoleransi. Sasaran mutu. Sasaran mutu merupakan acuan yang digunakan perusahaan untuk mencapai apa yang dituju oleh perusahaan. Sasaran mutu dan rencana pencapaian dibutuhkan perusahaan untuk mengetahui pencapaian perusahaan yang mendukung visi dan misi. Yang selanjutnya yaitu sumber daya kausul atau 7. Perusahaan PT Cahaya Citra Alumindo sudah menerapkan karyawan yang diperlukan sesuai dengan operasional perusahaan, infrastruktur, teknologi yang sudah dirawat dengan baik. Dan terakhir yaitu analisis gap terakhir perancangan yang telah dilakukan dengan pemenuhan klausul pada ISO 9001/2015 diukur dengan adanya peningkatan pemenuhan analisis gap terakhir yaitu sesuai dengan tabel nomor 2 yang di atas klausul 4 yaitu 0 dan mengalami perubahan sesuai dengan klausulnya yaitu klausul 4 ada kesesuaiannya yaitu 7, terus tidak sesuainya 0, totalnya 7, dan presentasi klausul yaitu 100%. Terus selanjutnya yaitu klausul 5 sesuai tabel di atas. Klausul 5 kesesuaiannya yaitu 2, tidak sesuainya yaitu 11, total 13, maka persentase yang di atas yaitu 15,38%. Karena telah diadakan perancangan maka sesuai dengan klausul di atas maka terjadilah perpindahan kesesuaian klausul 5 itu 7, tidak sesuainya 0, total 13, maka persentase klausulnya itu 100.
Dan selanjutnya itu kausul 6 sesuai yang di atas tuh kausulnya 6, tidak sesuainya 3, totalnya itu yaitu 9, maka kausulnya yaitu 66,37%. Maka telah terjadi perubahan kausul 6 yaitu 9 kesesuaiannya 9, tidak sesuainya 0, total 9, maka kausulnya itu 100%. Kausul 7 kalau di tabel 1 yaitu 13, tidak sesuainya yaitu 11, maka totalnya yaitu 24, maka kesesuaiannya yaitu presentasi kausulnya 54,17. Setelah dianalisis, kausul 7 mengalami peningkatan yaitu dengan kausul kesesuaian 23, tidak sesuainya 1, total 24, maka presentase kausulnya yaitu 95,83%. Kausul 8 sesuai tabel 1, 19, tidak sesuai 43, total 62, presentase kausulnya yaitu 30,65%. Setelah dianalisis kausul 8 yaitu 33%, tidak sesuainya yaitu 29, total 62, maka persentase kausulnya yaitu 53,23%. Kausul 9 yaitu pada tabel pertama atau analisis awal yaitu kesesuaiannya 8, tidak sesuai 11, total 19, maka persentase kausulnya yaitu 42,11%. Maka telah mengalami perubahan pada analisis gap akhir yaitu kesesuaiannya 19, tidak sesuaiannya 0, total yaitu 19, presentase kausulnya yaitu 100%. Dan terakhir kausul 10 pada tabel pertama, kesesuaian 5 tidak sesuai 3, total 8, dan presentasenya yaitu 62,5. Maka di tabel analisis akhir kausul 10 yaitu kesesuaiannya 8, tidak sesuainya 0, totalnya yaitu 8, maka presentase 100%. Maka total keseluruhan presentase yang sesuai dengan ISO 9001/2015 pada gap akhir adalah 76,0%. Peningkatan persentase yang dialami adalah sebanyak 41,55% dari gap awal sebelum perusahaan PT Cahaya Citra Alumindo melakukan perancangan ISO 9001/2015. Kesimpulan yaitu analisa gap awal sebelum perancangan sebesar 38,88% telah dilakukan, analisa akhir menjadi 76,06%, telah terjadi peningkatan sebesar 41,55%. Hal ini menunjukkan bahwa perancangan dan implementasi ISO 9001/2015 telah berhasil meningkat memenuhi persyaratan ISO 9001/2015. Hasil audit internal yang telah dilakukan PT Alumindo menunjukkan beberapa hasil akhir dari audit internal pada 7 divisi pada perusahaan PT Cahaya Citra Alumindo. Divisi produksi, pembelian, maintenance, dan PPIC telah memiliki hasil yang baik. Hasil tersebut ditunjukkan dengan status oke semua. Peningkatan yang dilakukan oleh PT CCA berupa kontrol terhadap kehadiran pegawai dengan penerapan cek log berdasarkan fingerprint yang dapat mempercepat waktu penginputan rekapitulasi kehadiran dalam setiap hari. Peningkatan lain adalah dengan cara pengetesan air lag test yang sebelumnya tidak ditentukan batas tekanan sebesar di atas 300 kPa berdasarkan SNI 4658/2008, sekarang ditentukan batasan minimum tekanan sebesar 300 kPa atau 44 lb in kubik. Mungkin sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.